يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang wirid khusus di bulan Ramadan. Ini yang saya rangkum dari ceramah Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar Jumat malam Sabtu kemarin di majelis saya di Solo. Kamu gak akan ditanya tentang dosa orang lain, betul. Tapi kamu akan ditanya tentang dosamu, benar? Jadi jangan pernah ngitung dosanya orang lain, hitunglah dosamu. Ini hidup sibuk hitung dosanya orang lain. Dia sibuk. Saya ke istri saya cuma ngomong, ingat loh ya, kamu punya dosa urusannya sama Allah, selesai. Dan aku nggak mau ikut campur. Jadi kalau kamu mau tetap dalam dosamu, urusannya dewe dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong ke anak saya, kamu udah balik loh. Kamu dosamu kamu tanggung sendiri, bapakmu tidak mau nanggung dosamu, urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sibuk ngurusi dosa saya sendiri. Saya mau perbaiki diri saya sendiri. Kalau mau ikut jadi baik, ayo baik bareng-bareng sama teman-teman saya, ayo bareng-bareng baik. Tapi saya nggak akan berhenti memintakan ampun untuk orang lain, ampun untuk diri sendiri, dan ampun untuk orang tua, ampun untuk keluarga, ampun untuk muslimin dan muslimat. Makanya setiap khutbah Jumat itu rukun, mintakan Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Kalau mintakan ampun harus, tapi kalau ngitung dosa orang lain jangan pernah. Orang yang susah hidupnya yang selalu ngitung orang, dia kok. Jadi hidup tuh urusannya dia. Stres. Enak hidup tuh aku. Enak kan? Bu, jadi pilih dia atau aku, Bu? Semua kita nikmatin diri kita sendiri, nggak usah sibuk sama orang lain. Nikmat yang dimiliki orang lain, ikut bahagialah. Musibah, ikut kita mendoakan agar selamat. Dosa, kita mintakan ampun dan tutup aib. Kalau bisa nasihatin. Kalau bukan ranah, jangan. Kalau bukan wilayah, jangan. Jangan sok nasihatin anaknya orang lain, bisa perang sama bapaknya. Karena bukan wilayahnya. Nasihatin anaknya lewat orang tuanya. Tapi lihat orang tuanya tersinggung enggak? Kalau orang tuanya tersinggung, kita kasih contoh saja. Ada loh anak yang semacam ini tanpa disebutkan. Begitu Rasulullah SAW. Mabalu aqwamin, kenapa ada sekelompok orang yang begini tanpa menyebut namanya fulan atau siapapun. Nanti kan nanti akan nyampe niat nasihatin. Jangan jelek-jelekin, jangan rendahkan, jangan hinakan, jangan bongkar aib. Yang ngeri pemirsa dimanapun antum berada, bongkar aib dengan modus nasihat. Ngomong sama temennya, belum dengar ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, belum dengar, astagfirullahaladzim. Ini kira-kira ghibah atau istighfar? Ghibah atau istighfar? Ghibah, tapi modusnya istighfar. Astagfirullah, innalillah, astagfirullah. Ada apa? Astagfirullah.
Innalillahi astagfirullah. La ilaha illallah. Ada apa? Ya udah. Parah. Astagfirullah. Ada enggak yang model begini? Ada. Ini modusnya itu seperti khusyuk, alim, soleh atau solehah. Ternyata ini makan daging saudara sendiri. Ini yang begini lebih besar dosanya daripada zina. Meskipun dosanya zina itu luar biasa, ngeri, gak sadar. Ramadan jangan sampai ada model begitu-begitu. Lihat orang model apapun udah tutup mata, tutup telinga, doakan saja. Gak usah komentari orang lain, doakan. Jangan sampai nanti kita berlagak mau nasihati, ternyata bongkar aib, ternyata kita justru ghibah. Apa itu ghibah? Menyebutkan keburukan saudaramu, itu namanya ghibah. Loh kalau dia seperti itu, lah namanya ghibah itu memang begitu. Memang betul-betul dia punya dosa, kamu sebut-sebutkan, itu namanya ghibah. Kalau dia nggak punya dosa, kamu sebut-sebutkan, namanya fitnah. Namanya fitnah. Nah sekarang enggak, memang begitu kok orangnya. Ya memang begitu, itu nggak boleh. Nggak boleh nyebut-nyebut dosanya orang lain. Sibuklah dengan dosa kita sendiri. Nah amalan di bulan Ramadan yang terbaik selain qiraatul Quran, zikirnya adalah minta pada asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu baca doanya Sayyidatuna Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Maka dirangkai jadi lagu sama ulama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali. Ditutup ya karim, diulang-ulangi terus sambil masak, sambil jalan, sambil nyetir. Ada orang ngomong, "Bib, di mall masa kita nyanyi begitu? Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah." Misal gitu ya. Suaranya begitu aja, jangan teriak-teriak. Masa pantas, Bib? Nah yang telepon teriak-teriak aja pantas, masa kamu zikir gak pantas? Di mall tuh, gimana kabarnya? Orang ngobrol teriak-teriak pantas. Kenapa zikir kamu anggap gak pantas? Kenapa baca kalimat thayyibah jadi kita anggap gak pantas? Yang paling pantas yaitu adalah, hai bro, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pantas, bukan yang teriak, hai bro, hai. Gak pantas berbicara teriak-teriak di pasar. Sahabat. Kalau dalam bahasa Nabi Muhammad SAW, tukang teriak di mall. Di mall harusnya lirik ngomongnya, gimana kabarnya? Itu betul. Kalau teriak-teriak di mall nggak bener. Zikir kita nggak perlu teriak-teriak, tapi jangan takut mensuarakan zikir. Siapa tahu ada yang dengar akhirnya sadar. Siapa tahu rahmat turun di pasar, di mall, menyebar kepada orang-orang di sekitar. Jangan niat pamer, jangan niat untuk menunjukkan sesuatu, enggak. Betul-betul niat pengen mensuarakan zikir. Apalagi kalau suaranya itu menyenangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara saya paling merdu buat saya, tapi musibah buat samping saya. Makanya saya nggak mau keras. Jangan sampai kesenangan saya menjadi musibah untuk orang lain. Maka harus sadar diri dengan kualitas suara masing. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa kita tidak akan ditanya tentang dosa yang diperbuat oleh orang lain, tapi akan ditanya tentang dosa yang telah kita lakukan. Jadi jangan pernah ngitung dosa orang, tapi hitunglah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Ajari keluarga kita untuk segera meminta ampunan kepada Allah Ta'ala atas dosa yang diperbuat. Jangan sibuk menghitung dosa atau kesalahan orang lain. Dan tetap selalu mendoakan, tetap selalu memintakan ampun untuk muslim yang lain. Tetap selalu memintakan ampun untuk orang tua,
untuk keluarga, dan jangan pernah bongkar aib saudaramu sesama muslim dengan model apapun. Marilah di bulan Ramadan perbaiki diri kita dan keluarga kita. Doakan saja, jangan mengomentari apa yang saudara kita lakukan. Jangan sibuk mengomentari yang mereka perbuat. Perbanyaklah baca Al-Quran dan zikir di bulan Ramadan ini. Adapun amalan zikir yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baca 3 kali. Kemudian bacalah doa dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kalau sendirian. Terus ditambah belakangnya ya karim. Jadi perbanyaklah bacaan ini baik dalam waktu beraktivitas maupun selesai sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Kemudian Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Al-Idrus sampaikan. Marilah kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir yang diperintahkan Rasulullah SAW. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, stop ghibah, gosip, ngerasani. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Ta'ala, terbebas dari api neraka, serta dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Semoga amal segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.